Penerimaan santri baru pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami telah dibuka. Daftarkan putra-putri Anda melalui laman ppdb.tahkimussunnah.com sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita ke pelajaran kita, yaitu risalah Fadlul Islam. Malam ini kita bahas bab yang ke-9. Alhamdulillah, kemarin kita selesaikan bab yang ke-8. Malam ini bab yang ke-9 dari risalah tersebut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa anna allaha ihtajaza ad-daubata an sahibil bid'ati. Bab penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghijab atau menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Jadi bab ini merupakan kelanjutan dari bab yang telah berlalu, masih berbicara tentang bid'ah dan bahayanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maksud muallif membawakan bab ini dalam risalahnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah ibn Bas rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan, al-maqsud bihadzal bab bayanu khataril bid'ati. Yang dimaksud muallif membawakan bab ini adalah beliau akan menjelaskan tentang bahaya kebid'ahan. Jadi penjelasan tentang bahaya kebid'ahan. Kalau kemarin babnya adalah tentang bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Bab ini menjelaskan secara khusus tentang bahaya kebid'ahan. Wa anna min akhtaril bid'ati, dan bahwasanya di antara bahaya-bahaya kebid'ahan adalah anna sahibaha la yuwaffaqu lit-taubah. Bahwasanya pelaku bid'ah itu tidak diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat. Ini bahayanya. Ya. Bahwasanya di antara bahaya kebid'ahan adalah bahwa pelaku bid'ah tidak akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat. Kenapa? Yara annahu musibun. Karena dia melihat dirinya di atas kebenaran dengan bid'ahnya tadi.
wa yastamiru 'alal batili. Maka dengan sebab itu dia terus-menerus dalam kebatilannya. Karena kebatilannya diyakini sebagai kebenaran. Dan itulah pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu baru bertaubat kalau dia ngerti bahwa bid'ahnya itu adalah kebatilan. Dan sementara umumnya ahli bidah itu melakukan bid'ah tersebut diyakini sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah ibadah. Makanya yastamirru 'alaiha, dia terus kerjakan bid'ahnya itu. Bagaimana akan mendapatkan taufik untuk bertaubat? Hadza min akhtariha wa balaiha. Ini termasuk bahaya dan musibah bid'ah itu. Jadi membuat pelakunya itu mabuk, nggak sadar bahwa bid'ah itu adalah sebuah keburukan. Ya. Fal wajibu, masih kata beliau rahimahullah taala, fal wajibu al-hadharu minal bid'ah. Maka kewajiban kita adalah waspada dari kebid'ahan. Jangan merasa aman. Ya. Jangan merasa aman. Apalagi di waktu-waktu yang banyak sekali fitnah-fitnah seperti hari ini. Jangan pernah merasa aman. Sarana yang kemudian dipakai oleh ahli bidah untuk menebarkan kebid'ahannya itu begitu mudah diakses oleh setiap kaum muslimin. Kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, berpendidikan atau tidak berpendidikan, semuanya bisa mengakses sarana-sarana yang dimanfaatkan oleh ahli bidah untuk menebarkan kebid'ahannya. Fahdharuh, maka hendaknya hati-hati. Li'annaha syarrun 'azimun, karena bid'ah itu adalah keburukan yang sangat besar. Tidak ada keburukan dalam agama ini yang lebih besar daripada kebid'ahan. Perkara yang paling merusak agama ini adalah bid'ah. Nah, sejak pertama munculnya bid'ah sampai hari ini yang aneka ragam warnanya dan jenisnya yang luar biasa banyaknya. Ya. Nah, kama dzukira fil hadis sahih, sebagaimana di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya bid'ah itu adalah keburukan yang besar, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya urusan kami, maka amalan tersebut tertolak. Ingat, man di sini isim syarat. Amalan nakiroh pada konteks syarat berarti umum. Barang siapa mengamalkan satu amalan, baik itu amalan hati atau amalan jawarih, anggota badan, baik itu ucapan atau perbuatan, kecil atau besar, lahir atau batin, kalau tidak dibangun di atas contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ini bahayanya. Sehingga pelakunya tidak mendapatkan hasil apapun nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali di dunia dia menghayalkan, nanti akan hasilnya besar, ganjarannya besar, pahalanya besar. Tapi Allah akan jadikan haba'am mansura, sia-sia, tidak bisa dipetik hasilnya. Kenapa sebabnya? Karena amalannya dibangun di atas kebid'ahan. Hatta itu jihad fisabilillah. Atau apa yang mereka sangka jihad fisabilillah. Maka diwaspadai. Amalan itu kecil, sederhana, tapi dibangun di atas sunnah, itu jauh lebih bermanfaat. Kan itu dikatakan oleh salaf kita,
Tidaklah ahlul bidah itu semakin bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah illa zadahu bu'dat, kecuali malah menambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi perjuangannya dengan perahu bid'ah tersebut justru akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu bahayanya. Jadi amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beribadah kepada Allah itu bukan dengan perasaan, tapi dengan ilmu. Allah itu tidak mau diibadahi kecuali dengan apa? Ilmu. Karena itu Allah turunkan kitab dan diutus Rasul untuk menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dengan mengupgrade sendiri, menciptakan sendiri, berinovasi sendiri. Itu bid'ah. Nah, itu bahayanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah adalah kesesatan. Apa untungnya yang bisa diambil dari sebuah kesesatan? Nggak ada. Itu bahayanya. Berjihad, jihadnya adalah kesesatan. Membaca Al-Quran, demikian juga. Bahkan kalau kita bicara kemarin tentang amalan orang-orang Khawarij yang luar biasa, yang sholat kalian dibanding sholat mereka kecil, puasa kalian dibanding puasa mereka kecil, itu para sahabat gitu ya, yang diperbandingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak bisa dipetik hasilnya, karena dibangun di atas apa? Kebid'ahan. Itu bahayanya. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Muallif rahimahullahu taala, beliau mengatakan, hadza marwiyun min hadisi Anas radhiyallahu anhu wa min marasili al-Hasani. Maksudnya hadza, ini itu judul. Judul yang beliau berikan bahwasanya Allah menghijab taubat dari ahli bidah. Itu ada riwayat semacam itu dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Ya. Ada riwayat semacam itu dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, dan juga dalam riwayat-riwayat mursal dari Al-Hasan Al-Basri. Karena itu mayoritas ulama menghukumi riwayat hadis tersebut adalah riwayat yang dhaifah, yang lemah. Ya. Wa lafduhu, lafad dari hadis yang dimaksud oleh muallif rahimahullahu taala, ana Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghijab taubat dari setiap pelaku bid'ah sehingga dia meninggalkan kebid'ahannya. Itu hadisnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Mayoritas ulama menghukumi hadis ini lemah, tapi Syekhul Albani rahimahullah ta'ala menghukumi hadis ini sahih atau hasan. Ya, maka sebagian ulama yang juga menghasankan hadis ini berdalil dengan hadis tersebut. Ya, nah, itu kalau riwayat ini kita katakan lemah. Wa ala takbiri sihatihi, kalau toh kita terima riwayat ini misalkan sahih, hadis tersebut adalah sah, kita pakai ulama ya
menghukumi hadis ini adalah hadis yang sahih. Falaisal maksudu annal mubtadi'a idza taba la tasihhu taubatuhu. Sesungguhnya Allah menghijab taubat dari ahli bidah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Bukan maksudnya kalau ahli bidah itu betul-betul bertaubat, kemudian tidak diterima taubatnya. Bukan begitu. Jadi maksudnya bukan berarti kalau ahli bidah itu betul-betul bertaubat, kemudian taubatnya betul dihijab, tidak diterima oleh Allah. Tidak. Karena siapapun, wahatta orang kafir, musyrik, orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kalau kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, maka Allah menerima taubatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah menerima seluruh taubat. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa bagi orang yang mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, na'am. Jadi hadis innallaha hajaba taubatal mubtadi' an bid'atihi atau hatta yada'a bid'atahu, bukan maksudnya Allah tidak menerima taubat ahli bidah ketika dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas itu difahami begitu. Bukan berarti ahli bidah itu nggak ada taubat. Ya, dikunci taubatnya oleh Allah, tidak. Wa innamal maksud, hanyalah yang dimaksud oleh hadis tersebut, annahu la yuwaffaqu lit-taubati ghaliban. Bahwasanya ahli bidah itu biasanya tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat. Jadi bukan tidak diterima kalau bertaubat, tapi biasanya ahli bidah itu tidak bisa mendapatkan taufik. Sulit bertaubatnya, gitu loh ya. Kenapa? Sillu dzalika, alasannya, rahasianya, annal mubtadi'a yara annahu ala haqqin. Lah ahli bidah itu memandang dirinya di atas kebenaran. Bagaimana seorang yang melihat dirinya di atas kebenaran kemudian bertaubat dari kebenaran itu? Ini yang jadi sebab sulitnya dia mendapatkan taufik dari Allah untuk bertaubat. Dan kalau kita lihat semua ahli bidah itu seperti itu. Ada orang mengamalkan bid'ah terus meyakini bid'ahnya itu sesat. Tidak ada. Ya. Mereka mengamalkan bid'ah justru meyakini bid'ahnya itu adalah suatu ibadah yang sangat agung. Maka bagaimana orang yang semacam itu mendapatkan taufik untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jelas itu ya. Nah, jadi bukan berarti kalau ahli bidah itu bertaubat kembali kepada Allah kemudian tertutup, tidak ada taubat baginya, bukan. Dan contohnya banyak. Ya, ahli bidah yang kemudian bahkan kembongnya kebid'ahan yang kemudian bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa hatta fi akhir hayatihi, sampai di akhir hidupnya. Ya, seperti sebagian ulama mengatakan taubatnya tokoh-tokoh dari mutafalsifin, aqlaniyin, ya, orang-orang yang tenggelam dalam bid'ah filsafat seperti Fakhrur Razi yang menyatakan taubatnya sampai menggambarkan pengembaraan dalil ilmu kalam selama ini yang dia lakukan tidak menghasilkan kecuali hanya kegersangan dalam hati. Tidaklah dia kumpulkan kecuali cuman katanya. Akhirnya dia taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Juwaini, bahkan Imam Al-Ghazali dikatakan bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau taubatnya jujur, betul-betul nasuha, sungguh-sungguh bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yaqbal taubat. Allah maha menerima taubat. Jelas ya? Jadi bukan berarti tidak ada pintu taubat bagi ahli bidah.
Hanya ahlil bidah itu ghalibnya, biasanya karena dia meyakini amal bid'ahnya itu adalah sebuah kebenaran, dia di atas kebenaran, la yuwaffaq, tidak diberitahu taufik oleh Allah untuk bertaubat. Maka jarang ahlil bidah kalau dibanding pelaku maksiat yang kemudian bertaubat. Kalau pelaku maksiat yang bertaubat banyak sekali. Jelas ya, itu maksudnya demikian. Naam. Jadi wasirru dzalika, rahasianya kenapa sih ahlil bidah itu tidak diberi taufik untuk mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala? Annal mubtadi'a yara annahu ala haqqin. Karena ahlil bidah itu memandang dirinya di atas apa? Kebenaran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Coba ayat ini azim. Ayat yang sangat agung. Maukah kami beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang akhsarin, yang paling merugi amal ibadahnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang amal usaha mereka sia-sia dalam kehidupan dunia, yaitu kebid'ahan. Dhalla sa'yuhu fil hayatid dunya, karena sa'yu mereka adalah al-bidah. Ahli tafsir menjelaskan di antara maknanya, mereka adalah orang-orang yang beramal ibadah tidak di atas petunjuk dan tidak di atas jalan yang istiqomah. Mereka menyangka bahwa mengikuti ijtihad tokoh-tokoh mereka yang dianggap sebagai ahli ijtihad, itulah amal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu melihat kepada dalil yang mendasari ijtihad tersebut. Karena itu diperhatikan. Gak boleh taklid kepada seseorang. Nanti akibatnya seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka mengira mereka sudah berbuat yang terbaik. Masya Allah. Ini bahayanya. Jadi mereka menyangka mereka sudah melakukan yang terbaik. Amal mereka adalah amal yang paling agung, yang paling tinggi di atas kebenaran. Akhirnya apa? Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sia-sia. Karena tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Itu keadaan ahlil bidah. Nah, kalau kita lihat ahlil bidah kan semuanya ketika mereka melakukan bid'ahnya, meyakini kebid'ahannya, sesuai betul dengan ayat ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka itu telah melakukan amalan yang terbaik. Bid'ah. Bahkan membunuh pun itu merupakan amalan yang terbaik. Dianggap jihad fisabilillah. Kalau kita bicara fikrah al-khawarij. Ya. Ini bahayanya kebid'ahan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menghijab ahlil bidah dari taubat? Karena mereka menyangka amal mereka adalah amal yang mulia. Mereka di atas apa? Kebenaran. Ya, na'am. Fala yufakkiru fin nadhari fi halihi. Maka ahlil bidah tidak pernah berpikir tentang keadaan amalnya. Mana ada ahlul bidah berpikir amal saya ini sesat apa tidak sesat? Lah. Nggak ada. Pokoknya kerjakan gitu aja udah. Penting malam. Nah itu. Fala yufakkiru fin nadhar fi halihi. Fala yatlubul huda. Tidak mencari petunjuk. Nah, keadaan yang semacam ini membuat mereka tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat. Karena nggak pernah berpikir untuk mengoreksi amalnya.
Bahkan itu diperjuangkan. Bahkan orang yang mengkritisi dan mengatakan itu bid'ah dimusuhi, difitnah, dan dihadapinya. Kan kalau kita lihat realita ahli bidah itu seperti itu. Ya, di semua keadaan. Lah orang yang semacam itu bahkan amalnya diperjuangkan, bahkan mengajak orang untuk mengamalkan amalan bid'ahnya, yang tidak mau menyambut seruannya dimusuhi, dianggap menyelisihi kebenaran. Bagaimana akan mendapatkan taufik untuk bertaubat? Itu makna hadis tersebut. Ya, nah, jadi nggak pernah berpikir. Coba contoh saja, orang yang terjerembab dalam bid'ah sufiyah, thariqah sufiyah, yang disuruh berpikir dan berkhayal itu, beragama dengan halunya tokoh-tokohnya itu. Pernah dia berpikir? Sekali ahli bidah itu mau berpikir, insya Allah pintu taubat terbuka. Sekali aja mau mikir, pintu taubat terbuka. Ya, seperti kisah yang pernah kita sampaikan. Ini pengalaman dari guru kita yang dulu terjerembab dalam bid'ahnya, apa dulu namanya, Islam Jamaah. Bahkan dia da'inya, dia ustadz kibarnya, sesepuhnya. Alhamdulillah taubat. Kisah taubatnya ini Masya Allah. Ketika dia diutus ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan memberikan kajian-kajian kepada jamaah mereka, masa untuk wudhunya sah saja harus ke Kediri. Dia mikir, inilah maksudnya. Karena kalau tidak dari mereka ilmu toharohnya itu tidak sah, tidak mankul. Masa jutaan manusia seperti ini untuk sah toharohnya sehingga menjadikan sholat mereka sah harus ke Jawa Timur. Nah, dia pikir pulang, nah, alhamdulillah hidayah masuk. Nah kalau yufakir, nggak usah banyak-banyak, kolilan lah, sedikit mikir saja, Allah buka pintu taubat itu sebenarnya. Tapi mana ada, jarang-jarang ahli bidah yang mau berpikir seperti itu. Tenggelam dalam bid'ah ya. Itu kisah yang disampaikan oleh guru kami Ustadz Hasyim Rifai rahimahullahu ta'ala. Ya, orang Kediri beliau. Jadi begitu berpikir bid'ah itu nggak masuk akal. Ini baru akal loh, belum dalil. Menjadikan pintu Allah memberikan apa? Hidayah taubat kepadanya. Ya, nah ini ahli bidah. Jadi kenapa terhijab taubatnya? Karena ahli bidah itu yara nafsahu ala haq. Dia memandang dirinya di atas kebenaran. Fala yufakkir, tidak berpikir tentang keadaan dia itu nggak difikir. Fala yatlubul huda, tidak berupaya mencari ilmu. Ya cukup itu sudah. Pokoknya manut ustadznya selamat. Nah begitu. Sehingga sampai muncul perkataan ahli bidah yang sangat mengerikan dan sangat buruk, yang menunjukkan sulitnya dia mendapatkan taufik untuk bertaubat. Mengkondisikan manusia, menggaransikan syekhnya untuk nasib dia nanti di yaumul kiamat. Nanti kalau kamu masuk ke dalam kubur, tidak usah dijawab panjang-panjang, saya muridnya Syekh Fulan. Mungkar nakir sudah tahu, selesai urusanmu. Nah, kira-kira bertaubat gak kalau ahli bidah? Enggak akan mendapatkan taufik kalau seperti. Karena yara nafsahu alal haq. Memandang dirinya itu sudah di atas kebenaran. Bagaimana umum bertaubat? Ya. Bainamal 'asi, sementara ahli maksiat, pelaku dosa, allati yatalattahu biqaduratil kabair, yang dirinya itu berlumuran dengan kotoran-kotoran dosa-dosa besar. Minaz zina, apakah dia seorang yang terjatuh pada zina, awis sadiqah, pencurian, surbul khumur,
minum khamr, mabuk-mabuan, pelaku dosa besar yang dirinya berlumuran dengan kotoran-kotoran dosa ini, yas'ur, setiap mereka merasakan fi qararati nafsihi, di dalam hati kecilnya merasakan bi annahu mukhti, bahwasanya dirinya adalah seorang yang bersalah. Bandingkan dua ini. Ahli bidah, pelaku maksiat. Pelaku maksiat itu sedahsyat apapun maksiatnya, di hati kecilnya tetap mengakui bahwa dia adalah orang yang keliru, dia adalah orang yang kotor. Diakui. Sementara ahli bidah dengan kebitahan yang dahsyat sampai kebitahan dalam masalah akidah, tidak merasa itu kebatilan, tidak merasa itu adalah sebuah pelanggaran dalam agama, tidak merasa itu sebuah kesalahan, bahkan diyakini sebagai sebuah kebenaran yang tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dieksekusi, dibunuh, diancam, tidak bertaubat. Malah bangga. Itu kalau ahli bidah. Sementara pelaku maksiat, ya, mereka mudah sekali bertaubat, apalagi sudah dihadapkan dengan hukuman seperti itu. Biasanya mereka baru di penjara saja sudah menyadari akan kesalahannya, dia memang berdosa, dia salah, dia melanggar agama Allah. Itu al-asi, pelaku maksiat. Ya, yasuru fi qararati nafsihi bi annahu mukhti. Dia merasa di hati kecilnya bahwa dia adalah seorang yang bersalah. Wa rubbama yatamanna an tuatiyahul fursatu lit-taubah. Bisa jadi pelaku maksiat itu berangan-angan dia mendapatkan kesempatan untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelaku maksiat. Ya. Mubtadi'u lakinnal mubtadi'a yuqayyalu ilaihi annahu ala sawabin wa ghairuhu ala fata'in. Sementara ahli bidah itu terkhayalkan di benaknya, di angan-angannya terkhayalkan bahwasanya dirinya di atas kebenaran dan orang lain yang tidak mau mengambil bid'ahnya itu berada di atas kesesatan. Sama-sama ahli bidah saja, itu yang satu menghukumi yang lainnya sesat. Itu thariqah sufiah kami ini, yang benar zikir kami ini yang sah, manqul langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selainnya salah. Yang satu juga begitu. Ya. Nah, fala yaqturu bi balihi ayyada ma huwa alaihi. Maka tidak terlintas di benaknya dia berkeinginan untuk meninggalkan bid'ahnya tersebut. Dan terlintas di benaknya untuk meninggalkan bid'ahnya saja tidak, bagaimana mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat. Jelas ya? Nah itu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ikhtajabat taubah an ahlil bid'ah hatta yada'a bid'atahu, sampai dia meninggalkan apa? Bid'ahnya. Nah, artinya sulit ahli bidah itu mendapatkan taufik karena meyakini dengan bid'ahnya tadi mereka di atas apa? Kebenaran. Ya. Nah. Kemudian qaulul muallif rahimahullahu taala, wa dzakara Ibnu Wabbah, dan Ibnu Wabbah ini ahli hadisnya Andalus menyebutkan an Ayyub, dikatakan Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu taala, qala, ini kisah yang menguatkan tentang hadis tersebut. Ya. Qala kana indana rajulun yara ra'yan. Kata Ayyub As-Sakhtiyani ini, dia mengatakan, pada kami dulu ada seorang yang mengambil satu pendapat. Maksudnya dia mengambil sebuah kebid'ahan. Dulu di sisi kami ada seorang yang mengikuti sebuah kebid'ahan.
kisah ini yang dimaksud adalah bid'ah Khawarij. Ya, mendatangi beliau Muhammad ibn Sirin. Fakultu, maka aku katakan kepada Muhammad ibn Sirin tentang seorang laki-laki yang tadinya mengambil fikrah Khawarij. Ya, mengambil bid'ah al-Khawarij. Fakultu, asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu. Apakah kamu mengetahui atau sampai kabar kepadamu bahwasanya si fulan yang dulu berpemikiran Khawarij itu sudah bertaubat meninggalkan pemikirannya? Ditanyakan kepada Muhammad ibn Sirin, gurunya Ayyub As-Sakhtiyani. Jelas kisahnya, ada seorang yang terjatuh pada bid'ah Khawarij. Terus didengar kabar dia sudah bertaubat dari bid'ah Khawarij ini. Maka sama Ayyub ini ditanyakan kepada gurunya, apa sudah kamu dengar tentang si fulan bahwa dia sudah meninggalkan pemikiran Khawarijnya? Sudah meninggalkan apa? Bid'ah Khawarijnya. Qala, maka apa jawaban Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala? Undur ila madza yatahawwal. Jangan buru-buru dulu berprasangka baik. Kecilkan. Jadi kita dikhabari, apa kamu mendengar bahwasanya si fulan itu sudah betul-betul meninggalkan bid'ahnya? Maka Imam Muhammad ibn Sirin mengatakan, jangan terlalu berharap. Tapi lihatlah dulu kemana dia berpindah. Karena biasanya ahli bidah itu meninggalkan satu bid'ah, pindah kepada bid'ah yang lainnya. Bukan bertaubat, begitu loh maksudnya. Jelas ya? Nah, lalu beliau berdalil, inna akhiral hadis asaddu alaihi min awwalihi. Tentang hadis Khawarij. Karena sesungguhnya akhir hadis itu lebih dahsyat daripada awal hadis. Yang dimaksud adalah hadis Rasulullah SAW tentang Khawarij. Nabi SAW mengatakan, setelah menerangkan tentang sifat-sifat Khawarij, Nabi mengatakan, yamrukuna minal Islam. Mereka keluar dari Islam. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Seperti anak panah melesat dari tempatnya. Sampai dikatakan, ini tentang Khawarij ya. Bid'ah Khawarij itu digambarkan seperti anak panah yang melesat dari tempatnya. Saking kuat dan saking kuat dan kencangnya lari anak panah ini, sehingga ketika dia menembus buruan, itu ujungnya tidak ada darah dan tidak ada daging yang menempel. Saking cepatnya melesat dan menembus binatang buruan tadi, itu darah dan daging tidak sempat menempel di ujung anak panah tadi. Itu menunjukkan cepatnya mereka melesat keluar dari agama ini. Sehingga tidak ada yang tersisa sedikit pun. Begitu maksudnya. Ya. Jadi awalnya, yamrukuna minal Islam. Mereka keluar dari Islam. Yang lebih dahsyat, tsumma la ya'uduna fihi. Kemudian mereka tidak pernah kembali lagi ke dalam Islam. Jadi dengan dalil ini, Imam Muhammad ibn Sirin ketika ditanya tentang adanya seorang yang bertaubat dari pemikiran Khawarij, beliau kecil harapan. Jangan banyak berharap. Biasanya ahli bidah itu keluar dari satu pemikiran, itu menuju kepada bid'ah yang berikutnya. Karena Nabi SAW mengatakan, yamrukuna minal Islam, keluar dari Islam. Summa la ya'uduna fihi, kemudian tidak pernah lagi kembali ke dalam Islam. Jelas? Jelas maksudnya di sini? Jadi sulit kembali lagi ke dalam Islam. Begitu sudah keluar melesat dari Islam, hampir jarang yang kembali lagi. Kok kamu kabarkan si fulan bertaubat? Wallahu a'lam. Kayaknya kecil harapan. Lihat dulu, benarkah dia betul-betul bertaubat dari bid'ahnya? Kenapa?
Kenapa beliau kecil harapan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, yamrukuna minal Islam, tsumma la yauduna fihi. Mereka melesat dari Islam, kemudian nggak pernah lagi kembali ke dalam Islam. Ya, nah, ya seperti kemarin kisah siapa? Coba kemarin kisahnya. Al-Jad ibn Dirham. Jad ibn Dirham itu yang pertama kali mencetuskan bid'ah bahwasanya Al-Quran makhluk dan menyatakan bahwa Allah tidak boleh diisbatkan, ditetapkan untuknya sifat-sifat Allah begitu saja. Ini bid'ah yang sangat dahsyat yang sampai hari ini tetap diambil dan dikerjakan oleh sekian banyak manusia kaum muslimin. Jad ibn Dirham ditangkap oleh Amir Khalid bin Abdullah Al-Qasri, ya, sampai dieksekusi ketika Idul Adha. Masih ingat kisahnya? Sang Amir berkhutbah Idul Adha. Ya ma'asyaral muslimin, duhu dhahayakum barakallahu fi dhahayakum. Wahai kaum muslimin, sembelihlah korban-korban kalian. Semoga Allah memberkahi korban-korban kalian. Wa inni mudakhin bil Jad ibn Dirham. Idul Adha ini saya berkorban dengan Jad ibn Dirham. Kemudian beliau turun dari mimbar, disembelihlah Jad ibn Dirham, ahlil bidah. Jadi sampai dihukum mati, berbangga, tidak taubat dari apa? Bid'ahnya. Demikian juga muridnya yang menyebarkan pemahaman gurunya tadi, sampai sekarang lebih masyhur dikenal dengan pemahaman apa? Jahmiyah, Jahm ibn Safwan. Dihukum mati, juga tidak bertaubat. Di negeri kita pernah 3 sejoli tokoh Khawarij. Bom apa itu? Yang ngebom apa? Pembali. Dieksekusi bangga. Nggak taubat. Kenapa? Yara nafsahu ala haqqin. Dia melihat dirinya di atas apa? Kebenaran. Bagaimana bertaubat? Kembali kepada Allah subhanahu. Dah. Karena ahlul bidah itu keluar dari satu bid'ah. Kalau toh iya, dia akan pindah kepada bid'ah berikutnya. Lalu beliau berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, inna akhira al-hadis asaddu alaihi min awwalihi. Sesungguhnya akhir dari hadis Nabi SAW itu lebih dahsyat bagi mereka ahlul bidah, Khawarij, daripada awal hadisnya. Apa akhir hadisnya? Yamrukuna minal Islam. Mereka keluar dari Islam. Tsumma la ya'uduna fihi. Kemudian tidak pernah lagi kembali ke dalam Islam. Meskipun kalau betul-betul bertaubat, diterima. Tapi beliau maksudnya kecil harapan beliau lah ke orang yang dikabarkan bertaubat dari bid'ah itu. Apalagi itu orang bid'ahnya bid'ah apa? Khawarij. Sudah diperangi di Nahrawan. Ya, zaman Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Nah, kemudian qaulul muallif rahimahullahu ta'ala, wa su'ila Ahmadu an makna dzalika. Imam Ahmad ditanya tentang makna hadis tadi. Innallaha hajabat taubat an ahlil bidah hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghijab taubat ahlil bidah sampai ia meninggalkan bid'ahnya. Imam Ahmad ditanya, apa maksud hadis tersebut? Faqala, maka beliau menjawab, la yuwaffaqu lit-taubah. Maksudnya ahlil bidah itu tidak diberi taufik untuk bertaubat. Ya. Ini menunjukkan apa? At-taubah taufikun minallah. Bahwasanya seorang bisa bertaubat itu murni taufik dari Allah. Fala yadunnu dhannun anna taubata fi kammi qamisihi yukhrijuhu mata syaa wa yarudduhu mata syaa. Jangan sampai ada seorang yang menyangka bahwasanya taubat itu kembalinya kepada dirinya. Seperti suatu benda yang tangan dia yang ada di kerah bajunya. Sehingga dia keluarkan kapan dia ingin.
Dia akan kembalikan kapan dia ingin. Taubat itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang tidak akan bisa bertaubat kembali kepada Allah tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, ini umum, bukan hanya dari sebuah kebitahan. Kita ini bisa kembali merasa bersalah, menyadari akan dosa dan kesalahan kita. Kita mau kembali menangis bertaubat kepada Allah. Itu murni taufik dari Allah, bukan karena upaya kita sendiri. Ya. Maka at-taubah taufikun minallah. Nah, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah memberikan taufik agar mereka bertaubat. Jadi mereka bisa bertaubat itu karena mendapatkan apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena usaha hamba itu sendiri. Ya. Sehingga orang kadang sulit untuk bertaubat, menyadari dosa dan kesalahannya, apalagi di dalam hatinya ada kibar, kesombongan. Nah, ini penghalang-penghalang taubat didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan yang ini agung ayo lehwah. Seorang yang di dalam hatinya terisi dengan kejujuran iman. Ini maknanya, kejujuran iman, kejujuran, dia tidak akan mungkin tersesat dari jalan yang lurus. Tidaklah seorang itu akan tersesat dari jalan yang lurus, kecuali karena di dalam hatinya ada kedustaan, ada kenifakan dalam iman, ada kotoran di dalam hatinya. Ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu perhatikan urusan hati kita. Hawa nafsu, kenifakan, ketidakjujuran, ini penghalang kita dari mendapatkan apa? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pintu yang menjadikan seorang itu akan tersesat dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira." Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui di dalam hati kalian itu ada kebaikan, Allah akan berikan kebaikan tersebut. Maka perhatian kepada kondisi hati dan amalan hati itu harus lebih besar daripada perhatian kepada amal jawarih. Karena seorang lebih perhatian kepada penilaian manusia daripada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang jujur dalam beriman kepada Allah, jujur di dalam beriman kepada Rasulnya SAW, jujur dia dalam mengikuti sunnah Rasulnya SAW, dia tidak akan Allah sesatkan. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khair. Jika Allah tahu hati kalian itu baik, Allah akan beri kebaikan itu. Allah tahu nggak hati kita? Tahu. Jadi kenapa seorang akhirnya tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadinya nampaknya di atas sunnah, pembela sunnah, ustadz sunnahnya, da'i ila sunnah, nampaknya seperti itu. Bahkan memiliki karya-karya tulis yang bermanfaat bagi ahli sunnah. Tahu-tahu kemudian menyimpang dari jalan yang lurus, terjatuh dalam jurang kebid'ahan. Karena di dalam hatinya ada sesuatu yang Allah benci. Kiber, hati-hati. Sombong. Nifak. Tidak jujur dalam iman. Ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Hati-hati. Ya. Maka sering di muhasabah hati kita ini. Ketika duduk sendiri di malam hari dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat hatinya. Jujur apa enggak jujur? Ya. Nah, demikian juga kalau dikaitkan dengan ahli bidah, sama seperti itu. Karena di hatinya penuh dengan apa? Kenifakat. Karena itu para salaf kita mengatakan ahlul bidah munafikun. Ahli bidah itu adalah orang-orang munafik. Nggak jujur mereka di dalam
mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jujur mereka dalam tunduk patuh kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mulafid, yang cocok diambil, yang tidak cocok dikoreksi, yang senang dia amalkan, yang tidak senang dia tinggalkan, hanya sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. Ini berbahaya. Jadi taubat itu murni taufik dari Allah. Seorang hamba tidak bisa mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kalau Allah berikan kepadanya apa? Taufik untuk bertaubat. Ya. Ada seorang ya berkumpul di komunitas ahli sunnah begini. Tinggal ya dari luar datang, tinggal di komunitas ahli sunnah. Nampaknya Masya Allah. Tapi suatu saat, begitu dia meninggalkan komunitasnya tadi, ternyata dia masuk dalam satu kelompok, yang kelompok itu terkenal dengan kebitahan yang sangat buruk. Sehingga ketika sampai berita itu, maka dikatakan kepadanya, ternyata ketika dia tinggal di komunitas ahli sunnah tadi, hanya berkamuflase. Bagaimana dohirnya mencocokkan dirinya dengan komunitasnya. Hatinya penuh dengan kenifakan, hatinya tidak cocok dengan sunnah Nabi, hatinya tidak mau mengambil sunnah tadi. Sehingga begitu dia keluar dari komunitas tersebut, kembali dia kepada habitat aslinya, yaitu terjerembab dalam jurang kebid'ahan. Fal-iyadzubillah. Maka lihat apa isi hati kita masing-masing. Ya. Bahkan yang harus kita khawatirkan ketika kondisi yang sangat dahsyat, orang itu kalau kondisi dahsyat, yang keluar adalah apa yang menjadi isi hatinya. Makanya kadang-kadang kita lihat orang sedang nazak sakaratul maut. Itu. Ditalkin suruh mengucapkan kalimat tauhid sulit sekali. Tapi begitu mudahnya keluar dari lisannya, kalimat-kalimat yang justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Padahal selama ini nampaknya di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan itu ayyuhal ikhwah. Usi nafsi wa iyyakum. Tidak ada yang tahu hakikat kejujuran kita ini secara sebenarnya kecuali Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Sami' wal Basir, Al-Khabir. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ikrarkan kepada Allah, andaikan ada sesuatu yang engkau benci ya Allah, ada di dalam hati hamba yang hamba tidak ketahui, maka hilang. Jadikanlah sepenuh isi hati hamba adalah kecintaan kepada, keimanan kepada. Karena itu ada istilah taubat yang mutlaqah. Ya. Seperti hadis Nabi SAW dalam doa diajarkan apa? Allahumma gfirli dhambi kullahu, tikkahu wa jillahu, awalahu, akhirahu, alaniyatahu wa sirrah. Ini adalah doa taubat yang mutlaqah. Atau misalkan berlindung dari kesyirikan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'la wa astaghfiruka fima la a'la. Kadang barangkali syirik itu gak kita deteksi, mengalir dalam diri kita tanpa terdeteksi. Maka gunakan taubat yang mutlaqah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kepada dosa yang kita tidak ketahui, tidak terdeteksi oleh kita, tidak kita sadari, taubatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Sekali lagi, taubat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fallahu Ta'ala huwa at-tawwab. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat at-tawwab, pemberi taubat. Makna at-tawwab itu ada dua makna. Tawwabur rahim. Tawwab ada dua makna. Yang pertama, annahu yuwaffiqu lit-taubah. Bahwasanya Allah lah yang memberi taufik sehingga seorang itu mau bertaubat. Makna yang kedua, annallaha huwa yaqbalut taubah.
bahwasanya yang menerima taubat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berdoa memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tawwabur Rahim, itu kita fahami Allah yang memberi taufik saya bisa bertaubat dan Allah yang menerima taubat saya. Ya, nah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Faidah yang bisa kita ambil dari athar atau dalil yang disebutkan oleh muallif pada bab ini, yang pertama, su'mul bid'ati, buruknya bid'ah, wa annaha sababun li hailulati dunat taubah, dan bahwasanya bid'ah itu menjadi penghalang seorang untuk mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan keburukan bid'ah itu satu itu saja, itu sudah cukup untuk menjadikan kita lari meninggalkan bid'ah. Nah, yang kedua, faidah yang kedua, anna sahibal bid'ati yatanaqqalu bainal ara wa yuhramul huda was sabat. Bahwasanya ahlul bidah itu biasa berpindah dari satu kebid'ahan kepada kebid'ahan yang lain, mengembara dalam kebid'ahan, tajawul, ya, pindah dari satu bid'ah ke bid'ah yang lain. Kadang-kadang seorang masih di atas kebid'ahan tapi bangga, atau barangkali dia bangga ketika ikut dalam kajian misalkan atau dalam manhajus salaf, tapi nggak diambil semuanya, hanya bangga saja. Saya itu sejarah agama saya ini sudah hampir semua aliran sudah pernah saya coba. Ini sekarang saya di Salafi, gak tahu besok. Berarti hanya mengembara dalam kebid'ahan. Semuanya sudah saya toriko sufia, jumlah jari saya untuk ngitung sudah nggak cukup, semua sudah saya jalani. Asairah sudah, Maturidiyah sudah, Kulabiyah sudah, saya bahkan pernah jadi Khawarid, hampir ke pop, bisa kan begitu ya. Sekarang saya coba ini kok sedang tertarik dengan Salafi misalnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tanakkul, ya, wa yuhramul huda was sabat. Ini dia terhijab dia dari petunjuk dan kekokohan di atas kebenaran. Nggak kokoh di atas kebenaran, pindah-pindah. Itu ahlul bidah. Sekelas Imam Malik nggak melayani debat. Terdebat kalau kita kalah, ikut dia. Lah kalau kita berdua kalah, ikut yang ketiga. Bertiga kalah lagi. Akhirnya nggak pernah kokoh di atas kebenaran. Islam itu bukan agama untuk diperdebatkan, bukan. Ya, nah. Jadi itu biasanya ahli bidah itu pindah-pindah dari satu bid'ah kepada bid'ah yang lain. Keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Dari harimau ke singa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Bahwasanya di sana ada kaum-kaum yang membaca Quran tidak sampai ke kerongkongan mereka. Yamrukuna minal Islam kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari tempatnya. Wa aimullah. Lalu beliau bersumpah, demi Allah, ma'adri, saya tidak tahu. La'alla aktsarahum minkum. Bisa jadi kebanyakan mereka adalah dari kalian. Perhatikan ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud sedang berbicara dengan orang yang ada di hadapannya. Yang apa perbuatannya? Bid'ahnya apa tadi? Membuat halakoh zikir. Beliau kaitkan dengan hadis tentang Khawarij. Beliau katakan, saya tidak tahu. Bisa jadi mayoritas orang yang dikhabarkan Nabi SAW membaca Al-Quran tidak sampai kerongkongannya. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari pusurnya tadi. Itu kebanyakan mereka adalah dari kalian. Paham maksudnya? Ya, lalu nanti kenyataannya. Jadi beliau mengatakan, ma'adri la'alla aksarohum minkum. Saya tidak ngerti, bisa jadi kebanyakan yang dikhabarkan Nabi itu dari kalian. Yang berzikir-zikir tadi lah ya. Nah, summa tawalla anhum.
kemudian Abdullah bin Mas'ud berpaling meninggalkan mereka. Perawi riwayat ini yaitu Amr ibn Salamah mengatakan, fara'aina amata ulaikal khilaki, maka saya melihat sendiri mayoritas anggota halakoh dikir yang diingkari Abdullah bin Mas'ud tersebut yuta'inunana yauman nahrawan ma'al khawarij. Mereka yang memerangi kami di hari Nahrawan bersama khawarij. Jelas maksudnya? Jadi berpindah dari takbir, dari tasbih, dari tahlil, dari halakoh dzikir, bid'ah yang sederhana, terus berpindah akhirnya sampai terjungkal dalam bid'ah khawarij memerangi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari takbir, dari tahlil, dari tasbih berpindah kepada apa? Membunuh orang-orang yang tidak ada hak untuk ditumpahkan darahnya, terjerembab dalam fitnah khawarij. Jadi ahli bidah itu yatanaqqadu, sulit mendapatkan taufik dari Allah untuk bertaubat. Ya. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian di antara faidah berikutnya, annal muslim, bahwasanya seorang muslim yajibu ayyakuna da'imal hadri minal wuqu'i fil bid'ah, harus terus-menerus waspada dari kebid'ahan. Ya. Wa mukhalatati ahlil bidah, dan harus menjauhi bercampur dengan ahlil bidah, bermajlis dengan ahlil bidah, meskipun nggak di majlis langsung seperti ini, barangkali satu grup, satu komunitas, satu hobi, komunitas sepeda ondel sama ahlil bidah. Hati-hati. Ya. Bagaimana caranya untuk waspada tersebut? Harus ada usaha. Yang pertama, dan ini aham, yang paling penting, ayatlubal ilma. Hendaklah semangat mencari ilmu. Semuanya. Apalagi penuntut ilmu harus semangat. Terutama ilmu tentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Ilmu tentang tauhid, tentang akidah, tentang iman, tentang manhajus salaf, ini harus. Bahkan sekarang wajib. Kewajiban hari ini lebih daripada yang sebelumnya, karena fitnah hari ini lebih dahsyat. Ya. Jadi fiqhu fiddin itu ismah minal fitan. Memahami agama dengan pemahaman yang benar itu benteng dari fitnah. Ya. Kemudian cara yang lain, alla nujalisa ahlil bidah. Kita nggak bermajlis dengan ahlil bidah. Ya. Jauhi bermajlis dengan ahlil bidah. Illa idza kunna du'atan nad'uuhum wa nunasiquhum. Kecuali kalau tiap dai yang betul-betul rasih ilmunya, tujuannya adalah untuk mendakwai mereka dan menasihati mereka. Kalau tidak, jangan. Ya. Dikabarkan dalam hadis, ada seorang ketika mendengar Dajjal telah muncul, maka orang ini yang merasa pede dengan ilmunya mengatakan, saya akan temui Dajjal, saya akan runtuhkan hujah-hujahnya. Sudah dinasihati, jangan, fitnah Dajjal itu sangat dahsyat. Enggak. Dia bersikeras. Akhirnya dia cari Dajjal, ketemu Dajjal. Baru melihat begitu, hilang semua ilmunya, kekagumannya kepada Dajjal luar biasa, akhirnya jadi pengikut setia Dajjal. Ya, jangankan Dajjal ya. Orang-orang yang tidak sampai subhatnya seperti Dajjal itu harus hati-hati.
Jangan menjadikan agama ini sebagai bahan perdebatan. Saya mau menjidal, saya mau berdebat dengan si fulan. Bahkan kadang-kadang ada hari ini, Masya Allah ya, pemilik konten-konten kadang tidak ngerti belajarnya dari mana, akhirnya menyampaikan penyampaian yang nampaknya seperti orang yang berilmu, terus membuat majelis jidal dan debat. Nah, ini berbahaya atas agamanya. Maka agama diamalkan, diyakini dengan keyakinan yang mapan, kemudian diamalkan, bukan untuk jadi bahan perdebatan. Jangan bermajelis dengan ahli bidah, ya. Nah, insyaallah sampai di sini ya kajian kita malam hari ini. Bab yang ke-9. Masih ada beberapa poin, tapi insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.